Halo guys, hari ini aku mau share tentang koleksi tanaman aku, yaitu spider plant atau tanaman laba-laba. Nih, tanaman ini memiliki daun yang cukup unik, yaitu nih hijau, kemudian ada garisnya putih seperti ini gitu ya. Ini sangat menarik. Dan tanaman spider plant ini merupakan salah satu jenis tanaman yang mudah sekali untuk merawatnya. Jadi kalau sudah tumbuh itu, tanaman ini itu bisa mentolerir banyak keadaan, banyak cuaca kayak gitu ya, atau ya keadaan buruk dia lebih bisa bertoleransi kayak gitu. Jadi ini tanaman yang cocok lah ya bagi pemula kayak gitu. Oke, ini kalau dilihat sulur-sulurnya ini cukup panjang ya teman-teman nih ya. Nih, ini dilihat nih seperti ini. Ini di sini muncul tanaman anakan-anakan baru nih. Ini nanti kalau misalnya ditanam itu bisa tumbuh ini gitu ya. Nah, ini ada satu, kemudian ini juga ada satu lagi, nih ada dua. Oke, tapi untuk yang pot yang satu ini belum ada ini. Ini belum ada ya. Masih kecil-kecil kayak gitu. Oke, aku mau share gimana cara aku merawat tanaman ini. Yang pertama, ini dari tempatnya gitu ya. Ini aku tanam di pot gitu ya. Nah, biar drainasenya itu baik gitu ya. Drainasenya baik, ini bawah pot ini tapi nggak berani aku balik, nanti tumpah nih tanamannya. Ini kalau misalnya lubangnya di bawah itu kurang, itu ditambah gitu ya, ditambah lubang gitu. Biasanya kalau kita beli pot segini tuh lubangnya cuma 4 atau berapa kayak gitu, kita tambah aja kayak gitu. Nah, untuk media tanamnya ini aku pakai media tanam biasa dari tanah, sekam mentah, kemudian pupuk. Nah, ini atasnya aku kasih dengan ini galar seperti ini gitu ya. Nah, ini cukup media tanam yang aku rasa cukup baik untuk spider plant ini. Nah, selanjutnya adalah untuk perawatannya. Kalau sudah tumbuh, sebenarnya tanaman ini itu cocok ditaruh di tempat yang panas, terkena sinar matahari langsung ataupun tidak, itu cukup cocok kayak gitu ya. Tapi kalau sudah tumbuh kayak gitu, kalau belum ya bisa terjadi masalah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ditempatkan di tempat yang sinar mataharinya langsung seperti ini ya, contohnya kayak sekarang ini lebih baik disiram itu 2 kali sehari, yaitu pagi sebelum matahari terbit dan sore 1 jam atau 2 jam sebelum matahari terbenam. Karena kalau tidak, ini tanaman ini bisa terbakar kayak gitu. Nah, untuk hama tanaman ini aku belum belum pernah tahu ada hama yang menyerang tanaman aku ini. Nah, tapi ini kalau misalnya teman-teman dilihat sini, ini kan ada yang coklat-coklat seperti ini ya. Nah, ini coklat-coklat seperti ini tuh sebenarnya karena tanahnya itu banyak mengandung fluoride gitu. Jadi tanahnya itu di sana banyak mengandung fluoride, kemudian endapan-endapan mineralnya itu terlalu banyak kayak gitu. Jadi coklat-coklat seperti ini. Nah, kalau misalnya ada yang seperti ini bisa kita potong ya, kita ambil, kita pruning kayak gitu. Ini bisa. Terus habis itu, ini sampai bawah aja yang aduh, ini kalau susah sampai bawah, nggak sampai bawah, soalnya ini tidak di bagian bawah ya, jadi lumayan susah untuk ngambilnya. Ini kalau misalnya bisa sih sampai bawah, nah sampai bawah seperti ini kayak gitu nih ya. Ini ya teman-teman, setelah ini diambilin yang ini ya, yang coklat-coklat seperti ini, yang kecoklat-coklatan di ujungnya kayak gini, kita ambilin. Dan untuk mengatasi gimana biar di tanahnya itu fluoride-nya itu tidak terlalu banyak, itu tanaman ini, tapi nanti ya, jangan sekarang lagi panas banget. Itu nanti sore ini akan aku guyur pakai air gitu ya, biar fluoride-nya itu berkurang, jadi mineral-mineralnya itu bisa turun ke bawah. Jadi ini harus diguyur air benar-benar biar nanti di bawah itu mengalir kayak gitu airnya gitu
gitu ya. Jadi untuk mengurangi kandungan fluoride yang ada di tanah ini kayak gitu. Memang sih sebenarnya tanaman spider plant ini kalau misalnya mau bagus itu disiram dengan air suling kayak gitu. Jadi kan sudah ini ya, kandungan fluoride-nya kan tidak banyak gitu kan. Jadi kalau ini terlalu banyak akan coklat-coklat seperti ini. Tapi tidak masalah ya, kayak tadi ya, coklat-coklat kayak tadi kok seperti ini nggak ada. Nah itu akan coklat-coklat seperti tadi kayak gini. Tapi itu nggak masalah karena ini bisa teratasi kayak gitu. Ya, untuk perbanyakan tanaman kita bisa ini ya, ngambil anakan dari indukannya kayak gini. Nih ya, nanti akan aku ambil. Tapi nanti, mungkin nanti sore kalau udah nggak panas kayak gitu ya. Nih nanti akan aku ambil nih ya. Jadi anakan dari indukannya seperti ini akan kita ambil, kemudian kita tanam, itu perbanyakan. Terus kita juga bisa melakukan perbanyakan lewat ini, apa namanya, sulur-sulurnya ini. Tuh ya, ini bisa dilakukan perbanyakan lewat sulurnya ini ya, ini bisa. Tapi untuk sementara ini nih bakal aku biarin dulu. Aku mau melakukan perbanyakan lewat anakannya aja dulu gitu ya. Nah, tanaman spider plant ini ya, kalau kata penelitian gitu ya, ini itu katanya gitu ya, katanya ini sangat baik untuk membersihkan udara kayak gitu, karena dia bisa menyerap karbon dioksida dan benzina kayak gitu. Intinya beberapa apa sih ini namanya, zat-zat berbahaya di udara yang istilahnya tidak baik kayak gitu. Nah ini bisa menyerap kayak gitu. Oke, perawatan selanjutnya untuk spider plant ini, kalau misalnya sudah banyak tanaman yang tua kayak gitu, bisa kita pruning ya, bisa kita apa namanya, reteli kayak gitu daunnya, beberapa daun aja. Kalau misalnya di sini teman-teman mau, atau ada daun yang rusak kayak gitu, bisa kita pruning kayak gitu. Tapi kalau misalnya daunnya bagus-bagus, seger-seger kayak gini, nggak perlu kita pruning kayak gitu ya. Dan untuk repotting itu sebenarnya kalau tanamannya itu akarnya sudah besar, kalau misalnya tanamnya akarnya itu sudah besar-besar gitu ya, sudah memenuhi apa namanya pot ini, bisa kita apa namanya repotting kayak gitu. Kalau misalnya masih seperti ini, sepertinya belum ya, belum perlu kita repotting. Oke, ini disiramnya diguyur seperti ini ya teman-teman ya. Jadi biar kandungan fluoride-nya itu tidak apa ya, mengendap di bawah kayak gitu. Ini pun sebenarnya harusnya pakai air suling kayak gitu, tapi ini aku coba aja dengan air biasa dari air keran kayak gini. Oke, cukup. Oke guys, hari ini aku mau melakukan perbanyakan dengan mengambil anakan dari indukan spider plant kayak ini nih ya. Ini akan aku ambil anakannya kayak gitu, dan nanti akan aku perbanyak biar aku punya lebih dari 2 gitu ya. Ini udah aku siapkan media tanamnya dari tanah, sekam mentah, kemudian pupuk ya. Ini aku langsung tanam aja kayak gini. Ini akan aku tanam di polybag. Kita buat lubang kayak gini seperti biasa, terus kita benamkan kayak gini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga bertumbuh ya. Oke, kemudian yang satunya juga sama. Yang satunya lebih apa ya, udah lebih besar ya daripada itu. Oke, kita perhatikan ya perakarannya kayak gitu. Yes, dah kayak gini. Nanti ini setelah ini bakalan aku siram dengan air cucian beras. Ini nanti kalau misalnya tanahnya kurang kayak gitu bisa ditambah ya teman-teman semuanya. Selesai. Oke guys, ini spider plant-nya setelah 7 hari. Ini di polybag pertama oke, kedua oke. Ini tanaman yang sebagai indukan juga oke ya. Ini juga daunnya udah seperti ini, tidak coklat-coklat selama 1 minggu ini setelah kemarin diguyur kayak gitu. Nah untuk perawatan selanjutnya nanti ini kalau misalnya tanahnya udah kering, aku siram dengan air cucian beras. Kemudian pemukanya aku biasanya menggunakan NPK kayak gitu. Oke semuanya, selamat berkebun, selamat menanam, see you.